Kita ke informasi lainnya pemirsa, proses eksekusi sebuah kios di Pasar Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan berakhir ricuh. Sejumlah emak-emak menolak eksekusi tersebut. Polisi pun disiagakan untuk menertibkan lajunya eksekusi. Jeritan emak-emak ini mengiringi eksekusi kios di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Eksekusi berlangsung ricuh. Para pedagang menolak adanya eksekusi lantaran mengaku memiliki sertifikat hak milik atas bangunan kios untuk berdagang. Ratusan aparat kepolisian membantu penertiban lajunya proses eksekusi sesuai hasil keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Bangunan kios semi permanen dirobohkan dan diratakan. Hari ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan eksekusi dengan berjalan aman dan tertib. Jadi kami melakukan kegiatan pengamanan berdasarkan permohonan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung terkait eksekusi lahan sebuah rumah yang ada di Pasar Indralaya, Kecamatan Indralaya. Saat ini kondisi pasar tetap aman dan kondusif. Polres Ogan Ilir melakukan pengamanan ketat pasca eksekusi dilakukan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini ekshumasi jenazah Afif Maulana, bocah sekolah dasar yang diduga tewas dianiaya polisi di Padang, Sumatera Barat digelar. Polisi melibatkan lembaga terkait dan 5 dokter forensik untuk membantu proses ekshumasi dan otopsi ulang. Proses ekshumasi jenazah Afif Maulana yang berlokasi di TPU Tanah Sirah, Sumatera Barat selesai digelar. Ekshumasi disaksikan langsung oleh pihak keluarga dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono. Area makam Afif dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan ditutup dengan tirai. Selain Kapolda dan pihak keluarga, proses ekshumasi jenazah Afif juga disaksikan oleh perwakilan dari LBH Padang, Kompolnas dan berbagai instansi. Sebanyak 5 dokter forensik ditugaskan oleh Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia untuk membantu proses ekshumasi dan otopsi jenazah Afif. Usai proses ekshumasi, jenazah Afif dibawa ke RSUP M. Jamil Padang untuk diotopsi. Tadi udah dilakukan ekshumasinya, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah untuk tahap pertama ekshumasi hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Kita serahkan saja pada ahlinya karena semua yang menangani adalah dokter forensik yang sudah profesional, yang sudah puluhan tahun mereka melaksanakan pekerjaan seperti ini. Jadi kami belum memberikan statement apapun kecuali hanya menyampaikan bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2024 tadi sudah dilaksanakan ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana saat gali kuburnya. Nanti pelaksanaan ekshumasi di Rumah Sakit Dr. M. Jamil yang dilakukan oleh dokter-dokter profesional dari akademisi, bukan dari Polri. Kami tekankan lagi bahwa pelaksana ekshumasi ini bukan dari dokter Polri. Mana? Itu udah Bang Pol. Kalau nggak naik aja maximum dulu. Kita istirahat kita tunggu di sini balik aja nanti. Naik aja maximum. Jadi Kapolda, Kapolres, Pak ulang nih Bang. Ya pemirsa, dinamika jelang Pilkada Jawa Barat semakin hangat. Siapa yang akan berkibar di Pilkada Jawa Barat? Diskusi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom.
Kembali di iNewsroom pemirsa, dinamika menjelang Pilkada Jawa Barat semakin hangat. Peta politik pun bergeser. Setelah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil justru dikabarkan akan maju Pilgub Jakarta. Kini suara Ridwan Kamil di Jawa Barat diprediksi akan menjadi rebutan. Dinamika jelang pemilihan Gubernur Jawa Barat semakin hangat. Sejumlah nama diprediksi bakal bertarung di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Beberapa kandidat muncul ke permukaan, namun peta politik bergeser setelah mantan Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil justru dikabarkan akan maju Pilgub DKI Jakarta. Dengan tidak bertarungnya RK di Jawa Barat, pertarungan diyakini akan semakin ketat dan kompetitif. Beberapa nama memungkinkan untuk berkontestasi dan saling mengalahkan. Suara rakyat Jawa Barat, khususnya pendukung Ridwan Kamil, diprediksi akan jadi rebutan. Setelah mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto telah menyatakan mundur dari bursa calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat, nama mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi disebut-sebut menjadi kandidat kuat di Pilgub Jabar 2024. Selain nama Deddy, sosok Ilham Akbar Habibie, putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, diperkirakan akan menjadi kuda hitam. Pengamat komunikasi politik bahkan menyebut Ilham adalah sosok yang pandai dan berkualitas. Bahkan Ilham diyakini telah memiliki rencana untuk membangun Jawa Barat. Nah, mundurnya Pak Ridwan Kamil dari bursa gubernur itu akan membuat suara publik yang tadinya terkonsentrasi pada Pak RK ini kemudian mengalihkan pada kandidat lain. Apakah akan kemudian serta-merta memilih Pak Deddy Mulyadi ya? Ini mungkin saja, namun kan kalau kita melihat gaya kepemimpinan dan juga gaya komunikasi Pak Deddy Mulyadi ini berbeda dengan gaya komunikasi Pak Ridwan Kamil, mengalihkan pada kandidat yang lain. Apakah itu Pak Bima Arya? Mungkin, namun juga kan Pak Bima Arya ini mundur dari pencalonan sebagai gubernur. Akhirnya mereka amat mungkin untuk mengalihkan pilihan pada nama-nama lain. Ya mungkin diantaranya Pak Ilham Habibie. Pak Ilham Habibie ini memiliki irisan ya, frekuensi yang sama dengan Pak Ridwan Kamil menurut saya. Dari tingkat pendidikan, Pak Ilham Habibie ini sangat memadai, ia lulusan Jerman, dan ia tahu persis bagaimana mendorong tumbuh dan berkembangnya pendidikan di Jawa Barat. Kini jelang pendaftaran, mesin politik partai sudah mulai dipanaskan. Kursi nomor 1 Bumi Pasundan menjadi rebutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, putra sulung B.J. Habibie, Ilham Habibie, akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ilham digadang akan ikut berkontestasi di Pilkada Jawa Barat tahun ini. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Ilham Akbar Habibie, bakal calon gubernur Jawa Barat di studio iNews TV. Selamat malam. Saya panggil Kang Ilham. Boleh saja. Siap, Kang Ilham. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di iNews. Terima Kang kasih. Ilham, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada sedikit cuplikan keseharian Kang Ilham yang mau kita tunjukkan kepada pemirsa. Berikut cuplikannya untuk Anda. Oke, ini dia pemirsa, merupakan cuplikan dari Ilham Habibie, putra sulung dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, yang mana Ilham Habibie ini kerap kali bolak-balik Jakarta-Bandung, menaiki kereta cepat Wush. Ini merupakan cuplikan yang dibagi oleh Ilham Habibie melalui akun media sosialnya. Di mana saat ini Ilham Habibie yang juga sudah tinggal di Bandung, Jawa Barat, memang sering bolak-balik Bandung, Jakarta untuk melakukan perjalanan bisnis dan juga untuk bepergian. Dan kita lihat di sini dengan pakaian yang cukup santai, Ilham Habibie juga tidak memiliki pengawalan
menaiki transportasi umum. Kang Ilham, saya mau tanya nih, untuk ukuran anak presiden kok santai banget gayanya, Kang? Saya tidak melihat itu santai atau tidak, tapi praktis. Praktis. Karena dalam kenyataannya kalau kita naik kereta api lebih cepat. Cepat, nyaman. Jakarta Bandung 30 menit ya. 30 menit ke Padalarang. Dari situ memang masih harus dijemput, dan di Jakarta pun kalau saya tiba di Halim naik LRT. LRT sampai ke stasiun Kuningan, dari situ jalan kaki ke rumah atau ke kantor. Itu sangat praktis. Tadi kita lihat ini memang perginya itu biasanya sama siapa? Sendiri? Nggak ada pengawalan seperti itu? Nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada 2 orang. Ada. Saya 2 orang yang mendampingi saya. Tapi nggak kelihatan, yang satu yang lagi rekam. Oke. Kang Ilham, berapa kali sih frekuensi bolak-balik Jakarta-Bandung? Itu bisa 3 kali seminggu. Tapi catatan, saya tinggal di Bandung. Jadi saya pulang pergi Bandung-Jakarta. Karena masih ada kerjaan di Jakarta? Masih ada kadang, masih ada kerjaan, masih harus ketemu dengan orang. Terkait dengan pilgub di Jawa pun saya harus ke Jakarta, kan partai-partai politik kan dia punya DPP-nya di Jakarta semua. Oke, Kang Ilham, keseharian Kang Ilham sendiri sebagai putra sulung dari Presiden ketiga RI, bagaimana sih rasanya jadi anak presiden? Wah, saya kira yang saya lihat itu bukan saya sebagai anak presiden, tapi saya sebagai seorang warga yang memang punya komitmen untuk membantu negara dan bangsa kita itu maju. Ya. Jadi bahwasannya saya adalah anak presiden itu memang merupakan satu pengalaman, satu kehormatan, satu sebetulnya amanat ya, karena saya banyak belajar dari Bapak, tapi tidak menjadi, saya kira itu tidak otomatis. Kalau ada seorang anak presiden, dia otomatis harus ke politik. Ada juga yang memilih sesuatu yang lain. Gitu, tergantung dengan individunya. Lebih banyak senangnya atau sedihnya jadi anak mantan presiden? Saya kira dua-duanya ada. Ya. Susah untuk diukur ya mana yang lebih banyak. Ya. Karena waktu Bapak menjabat itu kita lagi sulit. Jangan lupa, waktu itu kan Indonesia lagi mengalami krisis moneter yang kemudian menjadi krisis politik. Tahun-tahun yang sulit ya. Jadi secara itu finansial terutama. bukan masa yang enak buat siapapun, apalagi kalau di puncak pemerintahan itu sangat sulit. Jadi bukan satu hal yang enak buat presidennya dan juga tidak untuk keluarganya. Oke. Kalau kita tadi lihat dari cuplikannya, anak mantan presiden cuma didampingi 2 orang, gaya sederhana. Kenapa sih begitu milih pola hidupnya gitu loh, Kang Ilham? Ya bagaimanapun saya memang, saya kan latar belakangnya pengusaha atau juga profesional atau akademisi. Jadi memang bukan seorang yang harus dijaga seperti itu. Jadi itu masih dalam peralihan ya. Jadi saya bukan yang disebut sebagai public figure gitu ya. Kalau public figure memang harus dijaga karena ada kepentingan publik itu. Tapi kalau tidak, dan saya memang masih dalam peralihan. Gitu ya. Jadi kebiasaan saya memang hidup seperti itu. Tapi kan B.J. Habibie ini tokoh yang luar biasa. Bagaimanapun tonggak reformasi juga pertama kali ditorehkan oleh almarhum ayah ini. Ini kan juga walaupun bukan public figure, tapi apa tidak merasa mungkin perlulah lebih hati-hati gitu? Atau santai-santai aja, Kang Ilham? Iya, selama ini kan terbukti belum perlu ya. Baru sekarang kita dirasakan perlu. Jadi ya akan, saya kira kedepannya memang harus dikawal karena yang tadi dikatakan oleh Mbak. Tapi selain dari itu, sampai dengan ini memang belum ada perlunya. Oke. Kang Ilham, tadi Anda menyebut Anda ini pebisnis, akademisi. Background-nya apa sih? Apa mirip-mirip dengan almarhum ayah? Ada kemiripan, ada perbedaan. Kemiripannya itu dari latar belakang pendidikan dan juga dua-duanya, jadi Bapak dan saya pernah bekerja sebagai akademisi di universitas sebagai pengajar, peneliti dan sebagainya. Bapak di Jerman, saya juga di Jerman. Saya juga pernah bekerja sebagai dosen di ITB beberapa tahun yang lampau. Bedanya adalah Bapak begitu pulang ke Indonesia langsung masuk ke pemerintahan. Jadi semula sebagai penasehat Presiden Soeharto, kemudian 20 tahun lamanya jadi 4 kabinet sebagai Menteri Ristek, Riset dan Teknologi, kemudian menjadi Wapres, jadi Presiden. Saya belum seperti itu, jadi selama saya di Indonesia, saya kembali ke Indonesia dari luar negeri tahun 96, sampai dengan tahun ini saya memang di wira swasta ya, jadi pernah bekerja sebagai profesional di BUMN, pernah ngajar di ITB, kemudian menjadi pengusaha, nah itu agak berbeda. Tapi saya ada, ya tentu saya banyak belajar dari Bapak, tapi lebih sebagai ya gimana ya, sebagai pengamat gitu atau anaknya ya, memang banyak diskusi dengan Bapak. Tapi saya sendiri tidak pernah menjabat di
pemerintahan manapun gitu. Ya. Backgroundnya sama dengan Bapak Oh, ini persis teknik. sama. Teknik. Saya juga teknik mesin dengan spesialitas pesawat terbang. Pesawat terbang sama Iya. persis ya dengan Sama persis. almarhum Bapak ya. Boleh dikatakan sama persis. Tapi lain universitas. Lain. Ya. Lebih dulu di mana? Jerman atau Amerika Serikat? Oh, saya lama di Jerman. Kemudian saya ke Amerika untuk kerja, bukan kuliah. Oh, oke. Saya dulu kerja di Boeing. Boeing itu perusahaan pesawat terbang. Pesawat terbang ya. Ya. Jadi oke. situ. Kemudian setelah saya kerja, ada waktunya di mana saya kembali kuliah lagi, tapi waktu itu secara paruh waktu itu di universitas di Amerika juga. Kenapa waktu itu memutuskan untuk kembali ke Indonesia? Kalau di Jerman, di Amerika Serikat, ini kan negara Pertanyaan yang bagus sekali. taraf kehidupannya lebih bagus, lebih maju. Pertanyaan bagus sekali. Kenapa, saya kira Kang begini, Ilham? karena saya ini kan bagaimanapun dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua saya yang saya kira kenal orang tua saya sebagai orang yang penuh dengan idealisme dan mau membangun negara ini dengan sebaik mungkin dan juga masuk ke pemerintahan. Jadi benar-benar mengabdi kepada negara dan itu kita sebagai anak dari kecil sudah dibina, dididik seperti itu. Jadi buat saya biarpun memang benar saya lama di luar, saya juga sudah punya kehidupan karir di situ, tapi dengan adanya latar belakang yang dididik oleh orang tua saya seperti itu, saya tidak ada keraguan untuk sebetulnya pulang ke Indonesia kalau sudah waktunya sudah tepat. Dan saya merasakan itu waktu saya di atas umur 30, saya kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat di mana saya bekerja di Boeing. Kemudian saya juga melanjutkan karir saya waktu itu di IPTN, jadi di bidang industri yang sama, yaitu pesawat terbang. Jadi membuat dan mendesain pesawat terbang. Oke, ini kan sama persis begitu dengan Mirip, ya. almarhum Pak Habibie, sama-sama teknik mesin, cuma beda universitas. Memang ini adalah harapan mungkin dari Pak Habibie atau memang sangat ingin mengikuti jejak Pak Habibie sendiri? Dua-duanya. Jadi pertama memang dari kecil saya sudah diajak oleh Bapak, sering ikut mendampingi Bapak ke kantor, ke pabrik dan sebagainya di Jerman waktu itu ya. Kemudian waktu Bapak mulai membangun PT Notanyo, di awal kan namanya PT Notanyo di Bandung, saya waktu itu masih tinggal di Jerman dan juga sering kalau ke Indonesia saya tiap tahun 2-3 kali kalau saya lagi liburan. Kemudian di liburan pun saya kadang juga kerja praktek di Notanyo atau juga mengantarkan atau mendampingi Bapak di perusahaan untuk melihat, menyaksikan sendiri bagaimana sih sebetulnya berjalan perusahaan pesawat terbang. Jadi memang itu ada Bapak memang membina saya seperti itu, tapi di lain pihak memang saya sendiri juga suka dengan bidangnya. Dari kecil saya suka. Selain role modelnya ini Pak Habibie, tapi juga kebetulan sesuai passion begitu ya? Benar. Kang Ilham ya? Iya. Oke, dan pemirsa kita juga akan kembali berbincang dengan Ilham Habibie, putra sulung dari Presiden ketiga Republik Indonesia. Kenapa memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Namun kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, kandidat potensial di Pilgub Jawa Barat masih didominasi sejumlah nama lama. Namun bukan berarti nama baru tidak punya peluang yang sama. Salah satunya putra sulung B.J. Habibie, Ilham Habibie, yang akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Dan pemirsa, kita lihat bagaimana peluang Ilham Habibie di Pilgub Jawa Barat dalam survei berikut ini. Yang pertama pemirsa, survei dari Indikator Politik Indonesia tanggal 20 sampai 27 Juni 2024. Dalam simulasi 3 nama ini, Ilham Habibie disandingkan dengan Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Elektabilitas Ridwan Kamil masih di posisi tertinggi dengan 56,3%. Disusul Deddy Mulyadi di angka 35,1%. Baru kemudian Ilham Habibie di 3,3%. Meski terpaut cukup jauh, namun nama Ridwan Kamil hampir bisa dipastikan diusung Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju untuk maju di Pilkada Jakarta. Sehingga jika mengacu pada simulasi 3 nama ini, maka nama Deddy Mulyadi dan Ilham Habibie lah yang terkuat. Sementara itu pemirsa, dari survei Lembaga Studi Visi Nusantara Maju pada periode 22 hingga 26 Juli 2024 di Kota Bogor, nama Ilham Habibie menempel Ridwan Kamil. Ridwan Kamil di posisi pertama 28,88%. Diikuti Ilham Habibie 21,25%. Di posisi ketiga barulah ada nama Deddy Mulyadi 18,5%. Kemudian ada juga nama Bima Arya dan Deddy Mizwar masing-masing 14,13% dan 7,63%.
Ya pemirsa, inilah profil putra sulung B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie. Ia menjadi salah satu kandidat potensial yang akan berkontestasi di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ilham Habibie adalah putra pertama dari Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan Hasri Ainun. Ia lahir di Aachen, Jerman pada 16 Mei 1963. Ia mengenyam pendidikan sarjana magister hingga doktoral pada bidang teknik penerbangan di Technical University of Munich. Saat ini Ilham menjabat sebagai CEO PT Iltabi Rekatama dan PT Regio Aviasi Industri. Ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional atau Wantiknas. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Iltabi Bara Utama dan Direktur Marketing PT Dirgantara Indonesia. Di bidang organisasi, pemirsa, Ilham Habibie saat ini berperan selaku Ketua Dewan Pembina Habibie Center. Ia juga merupakan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI tahun 2021 hingga 2026. Ya pemirsa, dan masih bergabung bersama kami di studio malam hari ini putra sulung B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie. Kang Ilham, ini kalau dari background tadi kita sudah sama-sama lihat dari kecil sampai berapa tahun di luar negeri di Jerman dan Amerika Serikat, dan tadi yang membedakan dari almarhum ayah juga ayah itu balik ke Jakarta langsung terjun di politik, sementara Kang Ilham menunggu berapa tahun ini baru memutuskan terjun di politik ya? Sudah 28 tahun. 28 tahun baru sekarang memutuskan ke politik. Dan kenapa di pemilihan gubernur? Tepatnya lagi di Jawa Barat. Iya. Kang Ilham. Itu ada dua alasan. Pertama alasan pribadi. Saya memang begitu saya pulang dari luar negeri ke Indonesia, saya pulang ke Bandung. Oke. Saya lama tinggal di situ, bekerja di situ, pernah ngajar di situ, ada anak saya yang lahir di situ, kita punya rumah di situ, saya punya sanak saudara di situ, orang tua saya dua-duanya pernah masa remajanya di Bandung, mereka berkenalan di situ, menikah di situ. Saya ada perusahaan di situ, jadi ya bagaimana ya, saya ada nilai-nilai sentimental ada sendiri ya? Emotional attachment ya, saya punya hubungan emosional, punya kedekatan dengan Jawa Barat dan Bandung gitu ya. Yang kedua yang saya sebut di sini adalah Jawa Barat itu punya peranan khusus dalam rencana kita menjadi negara maju atau Indonesia emas. Jadi kita kan sudah lihat apa kita mendapatkan medali emas, perlu saya sebut juga kita insya Allah menjadi Indonesia emas. Jadi kita ini dan selamat ya kepada Pak Frederick. Wah, saya benar-benar terharu sekali, luar biasa. Tapi itu memang kita bisa lihat ya bahwa kita bisa berprestasi. Kita bisa lebih dari kita ini bisa ya, berprestasi kelas dunia asal dikasih kesempatan, asal kita mempersiapkan diri dan kita gigih. Dan kita memang didukung oleh semua orang, itu bisa kita kelas dunia. Dan begitu pun juga dengan kita menjadi negara emas, negara maju, kita bisa. Buktinya misalnya tahun 95 kita pernah melihat adanya penambangan perdana dari pesawat N220 di Bandung, Jawa Barat juga. Itu sudah hampir 30 tahun yang lalu. Tapi membuktikan bahwasannya kita sebagai bangsa bisa membuat pesawat dan bisa terbang dan bisa membuat industri. Nah, kenapa tidak bisa kita membuat itu industri secara keseluruhan? Itu yang menurut saya perlu kita fokuskan. Karena begini, kalau Indonesia mau jadi maju, kita lihat saja bagaimana lain negara di Asia, mau kita sebut Jepang, Korea dan Tiongkok, mereka maju kenapa? Karena ekonomi mereka kuat. Ekonominya kenapa kuat? Karena industrinya kuat. Industrinya kuat, dia bisa produk. Tadi kan sumber daya manusianya juga kuat untuk membuat industri kuat itu. Tapi tadi kan Mbak tadi sudah sebut, saya pulang pergi naik bus. Naik busnya dari negara mana? Tiongkok. 30 tahun yang lalu mereka belum bisa, sekarang mereka bisa. Bahkan mereka boleh dikatakan mungkin salah satu produk terbaik sedunia untuk untuk kereta api cepat itu dari Cina. Jadi kita benar-benar harus acungkan sama mereka, itu bagus sekali ya. Jadi kalau kita mau maju ya harus seperti mereka juga. Nah, sudah jelas ya, kalau kita maju industri harus maju. Industri itu di Indonesia di mana? Di Jawa Barat. Lebih dari 55% industri kita di Indonesia, di 38 provinsi. Satu provinsi megang lebih dari 50%. Itu Jawa Barat. Nah, jadi saya merasakan saya ini punya latar belakang yang terkait dengan industri. Saya insinyur, saya pengusaha di bidang industri, saya pernah kerja di industri secara profesional, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi saya banyak bisa sangat dimanfaatkan di Jawa Barat ini ya, Kang ya? Penting sekali. Dan selain dari itu, industri juga menyediakan lapangan pekerjaan yang kita sangat perlukan. Kan kalau kita lihat di pasar kita, di pasar kerja kita, banyak sekali yang mencari pekerjaan, bahkan banyak yang di PHK.
yang Betul. sangat kena itu Jawa Barat, dan menurut saya harus kita mendegakkan kembali kekuatan industri kita, misalnya tekstil harus kita hidupkan kembali, dan banyak industri lainnya. Jadi bukan saja pesawat terbang, tentunya ini hanya contoh, tapi juga sektor industri lainnya. UMKM dan usaha menengah Betul, juga bisa ya, itu Kang, juga ya? penting sekali. Jadi pertama lapangan pekerjaan, kedua pendidikan terkait, ketiga UMKM. Tapi kalau saya katakan industri, tidak berarti kita hanya membangun pabrik, tidak. Kita justru membangun SDM yang mumpuni, yang juga bisa digunakan di sektor lain seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, semuanya akan mendapatkan manfaat. Jadi satu ekonomi Jabar itu yang memang mempunyai semua sektor itu Lintas akan sektoral ini bisa sangat berperan ya. betul sekali. Oke, Kang Ilham, ini kan juga melihat dari almarhum ayah begitu. Ini juga bukan politisi murni, tapi juga teknokrat. Nah, ini memang Kang Ilham siap dengan konsekuensi kalau terjun ke politik. Ya namanya politik kan ya pasti adalah kisruh-kisruh begitu. Kalau Pasti dilaporkan misalnya ke aparat penegak hukum, ada suatu kasus, bagaimana ini permainan politik, siap Saya Kang? kira harus siap, dan kalau kita tadi kan mengacu kepada bapak-bapak pun juga mengalami hal itu sewaktu kepresidenan ya kan, masih ingat ya. Di masa yang sulit. Sulit sekali. pada Jadi tahun memang itu ya. kita harus siap dengan itu. Ya ada caranya gimana bisa kita menangani hal itu selama kita memang tidak membuat sesuatu yang tidak legal gitu ya. Kalau memang tidak ada salahnya ya. Kalau ada yang mau kritik silakan, nggak salah. Tapi kalau memang kita membuat salah dan tidak legal ya memang kita harus dihukum. Oke, arti politik untuk seorang Ilham Habibie ini apa? Kang Arti Ilham? politiknya untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai suatu Saya tujuan. pulang ke Indonesia kan tujuannya adalah untuk ikut membangun negara dan bangsa. Saya pakai jalur bisnis, akademisi atau organisasi. Sekarang saya tetap tujuannya sama tapi pindah jalur. Tapi tujuannya sama untuk mensejahterakan begitu ya? Betul, mensejahterakan, memajukan, dan juga membuat Indonesia negara maju dan Indonesia emas. Oke, kalau dari almarhum ayah sendiri, ada mungkin pesan terakhir atau pesan yang paling sampai sekarang terkenang begitu di memori Kang Ilham? Wah, banyak sekali yang saya mau sampaikan di sini, tapi ada yang agak private gitu ya. Jadi menurut saya, tapi yang jelas satu hal, saya memang harus selalu aktif juga untuk membantu saudara-saudara saya, keluarga, untuk mereka punya kedudukan dalam hidupnya, dan juga termasuk orang-orang yang dekat kepada Bapak. Itu Bapak pesan kepada saya. Kalau soal pesawat terbang dan juga industri terkait, Bapak juga sebetulnya secara tidak langsung menitipkan itu kepada saya, bahwasanya itu satu ketika insya Allah akan bisa maju, karena kita berdua pernah mendirikan satu perusahaan swasta yang sebetulnya dimaksudkan untuk melanjutkan perjuangan Bapak untuk kita di Indonesia mempunyai industri pesawat terbang yang kuat. Bukan karena itu hobi Bapak, tapi memang Indonesia perlu pesawat, dan itu menjadi contoh untuk kita dan menumbuhkan PD, kepercayaan diri kita bahwasanya kita mampu. Mampu membuat industri, mampu membuat menguasai teknologi, dan mampu membuat produk-produk yang kelas dunia. Oke, baik. Mungkin terakhir itu kenang-kenangan lah begitu, pertemuan dengan Pak Habibie. Seperti apa pada saat itu terakhir kali bertemu dengan Bapak? Terakhir kali saya bertemu dengan Bapak itu agak sedih, memang di ruang ICU ya, di SPAD, di Rumah Sakit SPAD di Jakarta. Dan kita waktu itu sekeluarga memang sekeliling Bapak, dan kita melihat begitu Bapak menjadi sudah capek mungkinnya karena lama dihidupkan dengan sebuah mesin untuk pernafasannya, dan itu memang itu yang momen yang terakhir. Bapak sudah tidak sadar lagi. Ya. Jadi yang memang dikenang ini sangat sedih, tapi semoga semangat dari almarhum B.J. Habibie juga tetap hidup dan bisa dilanjutkan oleh putra sulungnya di Jawa Barat ya, Kang Ilham ya. Baik, kita ada pesan terakhir mungkin Kang Ilham yang mau disampaikan kepada masyarakat? Saya kira khusus kepada generasi muda, karena saya lihat bahwasanya generasi muda ini kadang agak frustrasi, bahkan depresi, karena masa depan itu tidak jelas. Saya tahu bahwasanya generasi muda itu kalau mencari pekerjaan, khususnya generasi Z atau Z, mereka itu 75% atau lebih susah mendapatkan pekerjaan tepat. Saya kira yang saya mau sampaikan, memang hidup ini penuh dengan perjuangan, kita tidak boleh menyerah, tidak kena melelah, dan saya yakin bahwasanya kita akan mempunyai satu masa depan yang lebih cerah. Memang kita mengalami, dan itu bukan saja di Indonesia, adanya tantangan-tantangan yang pasti kita akan tanggulangi, tapi tetap saja jangan kita harus tetap gigih dalam perjuangan itu,
karena kita memang, saya yakin kita adalah bangsa yang unggul dan kita bangsa yang berkemampuan asal diberikan kesempatan, asal kita juga ada kita saling mendukung dalam hal itu dan asal kita tidak kehilangan semangat dalam perjuangan tersebut. Mentalitas dan semangat anak muda ini ya harus tetap digaungkan menuju Indonesia Emas 2045. Betul. Terima kasih banyak Kang Ilham Habibie, putra sulung Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie telah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu, sukses Kang Ilham untuk rencananya nanti melaju di Pilkada Jawa Barat. Hatur nuhun, selamat malam Kang Ilham. Ya pemirsa, usai jeda berikut kami akan hadirkan informasi sejumlah persiapan yang terus dilakukan menjelang upacara 17 Agustus yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, kurang dari 10 hari upacara 17 Agustus akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah persiapan pun terus dilakukan. Salah satunya bangunan utama yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan IKN terus dikebut agar para menteri bisa segera pindah tugas ke IKN bersama Presiden Jokowi. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Sesaat lagi iNews Prime akan hadir bersama rekan Diandra Mugni. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan pun dilakukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang menjadi lokasi digelarnya upacara. Otorita IKN terus mematangkan persiapan penyelenggaraan, salah satunya Istana Negara. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Cahyanto mengecek progres pembangunan Istana Negara di IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Istana Garuda kini sudah berdiri kokoh dan lapangan upacara yang tepat berada di depan istana juga telah rampung, meski masih ada beberapa sudut dalam tahap finishing.